Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Aldiriza Zalika Kumala Putri. Aku berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro dengan NIM 40040325650105. Nah, pada video kali ini aku akan memperkenalkan dan menjelaskan proyek sederhana namun sangat fundamental dalam dunia elektronika dan pemrograman microcontroller. Itu dengan program push button dengan LED menggunakan Arduino Uno di platform ini, Tinkercad. Jadi pertama-tama kalian bisa masuk ke pencarian di browser kalian. Nah, kemudian kalian bisa cari aja. Biasanya di sini kita disarankan untuk login dahulu. Nah, kebetulan aku juga sudah ada akun. Karena aku sudah membuat akun, jadi kalian pertama-tama bikin akun dahulu ya teman-teman. Oke, langsung aja aku ke yang sudah aku ambil tadi di sini. Nah, ini tampilannya. Aku tadi mencarinya di push button yang digital input. Ini sudah ibaratnya kayak udah ada template-nya teman-teman. Nah, kemudian sebelum aku mulai, aku akan menjelaskan dulu apa itu program C++ dalam konteks Arduino. Nah, Arduino sebenarnya bukan bahasa pemrograman baru. Ia menggunakan bahasa C++ yang disederhanakan sehingga sangat cocok untuk pemula. Kita itu menulis kode dalam bentuk fungsi-fungsi seperti setup dan loop yang kemudian dikompilasi dan diupload ke board Arduino Uno. Nah, sehingga kita jadi bisa membuat proyek seperti ini. Kita sebenarnya sedang menulis program C++ kecil yang mengontrol perangkat keras atau hardware. Nah, dalam hal ini tombol dan LED ya teman-teman. Nah, proyek ini akan menunjukkan bagaimana kita bisa menggabungkan logika pemrograman dengan rangkaian elektronik fisik. Nah, ayo kita mulai teman-teman. Di sini aku mau coba start simulation-nya dulu. Nah, di sini kita bisa tinggal pencet push, kemudian LED-nya akan menyala. Seperti itu. Kemudian aku akan menjelaskan bagian rangkaian dulu. Nah, teman-teman kita lihat rangkaian yang sudah ada. Aku menggunakan board Arduino Uno R3 sebagai ininya ya teman-teman. Nah, Arduino Uno R3 ini aku hubungkan ke breadboard melalui beberapa kabel. Komponen utamanya adalah satu push button atau tombol tekan yang aku pasang di area breadboard. Kemudian ada satu resistor dengan nilai 10.000 ohm sebagai pull down resistor yang berfungsi untuk menjaga pin input tetap low saat tombol tidak ditekan. Ini penting agar tidak terjadi noise atau false trigger. Kemudian ada LED bawaan di board Arduino yang terhubung ke pin digital 13. Jadi aku nggak perlu menyambungkan LED eksternal. Nah, untuk koneksi kabelnya itu pin 2 Arduino ke salah satu kaki tombol melalui resistor pull down ke ground. Nah, ini teman-teman. Kaki lain tuh ke tombol ini, ke VCC yang 5 volt. Kemudian pin 13 Arduino terhubung ke LED bawaan. Kita tidak perlu kabel tambahan karena sudah di built-in. Kemudian ada ground, Arduino ke ground breadboard. Nah, jadi ketika tombol ditekan, arus akan mengalir dari VCC ke pin 2 sehingga pin 2 membaca high. Saat tombol dilepas, resistor pull down membuat pin 2 kembali ke low. Kemudian aku akan menjelaskan di bagian
kodenya. Bisa dilihat di bagian kiri ini, kodenya seperti ini. Nah, aku menggunakan bahasa C++ standar Arduino dan menambahkan komentar dalam bahasa Indonesia agar kalian lebih mudah memahaminya. Pertama-tama aku mendeklarasikan variabel global, yaitu C++ in button state sama dengan 0. Variabel ini akan menyimpan nilai bacaan dari tombol, apakah tombol ditekan high atau tidak low. Lalu di fungsi setup di bawahnya ini, dari void setup, pin mode, input, pin mode LED, build output. Nah, di bagian sini aku mengset pin 2 sebagai input karena dia membaca status tombol, dan pin LED built-in yang merujuk ke pin 13 sebagai output karena dia akan mengontrol LED itu sendiri. Kemudian pada fungsi loop, proses utama akan berjalan berulang-ulang. Nah, di sini ada button state sama dengan digital read. Maka di sini akan baca status tombol. Baris ini akan membaca apakah tombol sedang ditekan atau tidak. Lalu aku menggunakan struktur percabangan if else. Ini di sini ada if else. Sama if else ini. Nah, di sini artinya jika tombol ditekan high maka LED menyala, jika tidak LED mati. Terakhir aku menggunakan aku menambahkan delay untuk stabilitas simulasi. Delay sekecil ini hanya untuk memastikan simulasi di Tinkercad berjalan stabil. Tapi di hardware nyata, delay ini bisa dihilangkan atau disesuaikan. Jadi logikanya sangat sederhana ya teman-teman. Ketika tombol ditekan maka LED akan menyala, dan jika tombol dilepas maka LED akan mati. Nah, kita coba udah kita simulasi, kita coba tadi lagi nih. Nah, setelah semua rangkaian dan kode siap, kita akan mengklik tombol start simulation. Nah, saat kita menekan tombol di LED-nya ini, menekan tombol di breadboard-nya ini, LED bawaan di board Arduino langsung menyala. Nah, begitu aku melepaskan tombol, maka LED-nya langsung mati. Ini membuktikan bahwa logika input-output berjalan dengan sempurna. Nah, proyek ini tuh sangat bagus ya untuk pemula karena mengajarkan cara membaca input digital atau digital read dan mengontrol output digital menggunakan digital write. Kemudian ada konsep pull down resistor dan struktur dasar program Arduino yaitu setup dan loop. Selain itu, karena kita menggunakan LED bawaan, kita tidak perlu khawatir dengan polaritas LED atau resistor pembatas arus karena semuanya sudah terintegrasi di board. Nah, demikian penjelasan aku tentang proyek push button dengan LED menggunakan Arduino di Tinkercad. Proyek ini mungkin sederhana, tapi merupakan fondasi penting untuk belajar kontrol input-output yang nantinya bisa dikembangkan menjadi proyek yang lebih kompleks, seperti sistem alarm, lampu otomatis, atau bahkan game sederhana. Oke, sekarang kita next ke Blockly Developer. Nah, Blockly Developer ini punyanya Google ya. Kita bisa search di browser kita masing-masing, kemudian kita langsung masuk aja ke websitenya ini. Kita scroll aja sampai kita temuin ini. Nah, di sini teman-teman, aku akan jelasin ya teman-teman tentang Blockly ini secara lengkap. Mulai dari pengertian Blockly, fungsi dan kegunaannya,
tampilan antarmukanya, cara memilih bahasa pemrograman, hingga penjelasan tiap blok yang digunakan pada contoh program. Oke, yang pertama-tama aku akan jelasin pengertian Blockly dulu teman-teman. Nah, Blockly adalah sebuah tool pemrograman visual yang dikembangkan oleh Google. Dengan Blockly kita dapat membuat program menggunakan blok-blok visual yang disusun seperti potongan puzzle ya teman-teman, di sini terlihat. Nah, setiap blok mewakili satu instruksi atau perintah dalam pemrograman. Ketika blok-blok ini Blockly akan menerjemahkannya secara otomatis menjadi kode program yang valid seperti ini. Karena berbasis visual, Blockly sangat membantu pengguna untuk memahami alur logika program tanpa harus menulis kode secara manual. Nah, kenapa sih kita menggunakan Blockly? Nah, salah satu tantangan dalam belajar pemrograman itu kan kesalahan penulisan kode atau yang disebut syntax error ya teman-teman. Nah, si Blockly ini bisa mengatasi masalah tersebut karena di Blockly ini kita nggak perlu mengerti kode. Nah, terus ada di sini tuh blok yang hanya bisa dipasang pada tempat yang sesuai teman-teman. Terus struktur program menjadi lebih jelas dan teratur. Oleh karena itu, Blockly banyak digunakan sebagai media pembelajaran pemrograman di sekolah dan perguruan tinggi. Kemudian aku bakal jelasin tampilan dan struktur Blockly. Nah, di sebelah kiri terdapat kategori blok yang berisi kumpulan perintah berdasarkan fungsinya, seperti logic untuk logika percabangan dengan warna ungu, loops untuk perulangan dengan warna hijau, math untuk matematika dengan warna biru, kemudian teks untuk pengolahan teks dengan warna kuning, kemudian list untuk struktur data dengan warna hijau tapi lebih gelap daripada loops, kemudian variables untuk variables dengan warna pink, kemudian abu-abu ya ini teman-teman, itu untuk function untuk fungsi. Nah, di bagian tengah ini merupakan workspace atau area kerjanya si Blockly itu sendiri, atau juga bisa disebut tempat kita menyusun blok-blok program. Nah, sedangkan di sebelah kanan terdapat hasil kode program yang dihasilkan secara otomatis oleh Blockly. Kemudian Blockly itu mempunyai fitur pemilihan bahasa pemrograman ya teman-teman. Nah, salah satu fitur penting dari Blockly adalah pemilihan bahasa pemrograman. Pada bagian kanan atas kita dapat memilih bahasa pemrograman yang kita inginkan, seperti JavaScript, Python, PHP, Lua, Dart, dan yang lain-lain. Meskipun tampilan blok yang kita susun tetap sama, tapi kode yang dihasilkan akan berbeda sesuai bahasa yang dipilih. Mari kita coba teman-teman. Pada JavaScript, maka kode yang dihasilkan itu seperti ini teman-teman. Kemudian kita coba Python, tuh di bagian sini tetap sama, tapi bagian kodenya yang bagian sini itu berbeda sama yang JavaScript tadi. Kemudian PHP juga berbeda, Lua juga berbeda, dan Dart juga berbeda. Nah, beda sama ya teman-teman. Padahal di sini tuh sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Blockly memisahkan antara logika program dan sintaks bahasa pemrograman. Nah, perbandingan logika dan sintaks itu jadi gini. Dengan Blockly itu kita bisa melihat bahwa logika program seperti variabel tetap sama, meskipun bahasa pemrogramannya berbeda. Sebagai contoh, perulangan while di JavaScript dan Python itu memiliki bentuk penulisan yang berbeda, tetapi konsep logikanya tetap sama. Nah, ini tuh sangat membantu ya teman-teman bagi pemula untuk memahami dasar pemrograman sebelum berpindah ke coding manual. Selanjutnya, aku akan menjelaskan contoh program Blockly yang ditampilkan pada layar. Nah, program ini bertujuan untuk menampilkan tulisan Hello World sebanyak 3 kali menggunakan perulangan. Coba kita run. Yang pertama, oke, dan oke. Nah, tadi hasil runningnya akan muncul di bagian sini ya teman-teman. Kemudian aku akan menjelaskan
per bloknya ini. Yang pertama ada blok variabel set count to 1. Nah, blok ini digunakan untuk membuat sebuah variabel bernama count dan memberikan nilai awal sebesar 1. Variabel berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang nilainya dapat berubah selama program berjalan. Kemudian blok perulangan repeat while count kurang dari atau sama dengan 3. Perulangan ini akan menjalankan seluruh perintah di dalamnya selama kondisi tersebut bernilai benar. Jika kondisi sudah tidak terpenuhi, maka perulangan akan berhenti secara otomatis. Kemudian ada blok kondisi. Kalau kondisinya kan count kurang dari sama dengan 3 merupakan logika pembanding yang menentukan apakah perulangan dilanjutkan atau dihentikan. Selama nilai count masih 1, 2 atau 3, perulangan akan terus berjalan. Nah, kemudian ada blok output yang di sini ada print hello world. Di dalam perulangan terdapat blok print hello world. Nah, blok ini berfungsi untuk menampilkan teks. Pada bahasa JavaScript, perintah ini diterjemahkan menjadi window.alert sehingga teks muncul dalam bentuk pop-up seperti ini tadi. Nah, di sini. Kemudian ada blok operasi matematika yang mana ini count plus 1. Nah, blok matematika count plus 1 ini berfungsi untuk menambahkan nilai count sebanyak satu setiap kali perulangan yang dijalankan. Kemudian blok update variable set count to count plus 1. Blok ini digunakan untuk memperbarui nilai variabel count berdasarkan hasil operasi matematika. Tanpa blok ini, perulangan akan berjalan tanpa henti atau disebut dengan infinite loop. Kemudian alur program secara keseluruhan ya teman-teman. Yang secara keseluruhan alur program ini pertama tuh ada variabel count yang diinisialisasi dengan nilai 1. Kemudian yang kedua ada program masuk ke perulangan. Yang ketiga ada menampilkan teks hello world. Yang keempat ada nilai count ditambah dengan 1. Kondisinya dicek kembali. Dan yang keenam ada perulangan berhenti saat count lebih dari 3. Nah, hasilnya kan programnya akan muncul tulisan hello world sebanyak 3 kali. Nah, jumlah kemunculan ini sesuai dengan kondisi perulangan yang telah ditentukan, karena tadi kita menentukannya 3. Nah, keunggulan Blockly ini yang pertama tuh adalah mudah digunakan, visual dan interaktif, mendukung banyak bahasa pemrograman dan cocok untuk pemula maupun pembelajaran dasar algoritma. Nah, sebagai penutup, Blockly merupakan alat pembelajaran yang sangat efektif untuk memahami dasar-dasar pemrograman, terutama konsep variabel, perulangan, dan logika. Dengan memahami Blockly, siap untuk melanjutkan ke pemrograman berbasis teks. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, lanjut pada pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Nah, pada pembahasan ini aku akan menjelaskan materi mengenai bahasa pemrograman C++ yang dibahas dalam mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, C++ ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat penting dan banyak digunakan hingga saat ini, baik dalam pengembangan perangkat lunak, sistem tertanam, maupun aplikasi industri. Kemudian kita lanjut ke proses pemrograman. Dalam membuat sebuah program terdapat tahapan penting yang disebut dengan proses pemrograman ya teman-teman. Tahapan ini dimulai dari problem to solve atau menyelesaikan masalah ataupun tantangan, yaitu memahami masalah atau tantangan yang ingin diselesaikan. Pada tahap ini, programmer harus benar-benar memahami apa yang dibutuhkan, apa tujuan program, serta batasan-batasan yang ada. Nah, setelah masalah bisa dipahami, tahap berikutnya adalah algoritma atau membuat algoritma untuk masalah tersebut.
yaitu logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Algoritma dapat dibuat dalam bentuk pseudocode atau flowchart. Nah, tahap terakhir ada code, yaitu proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Dalam hal ini menggunakan C++. Nah, ketiga tahap ini sangat penting dan saling berkaitan untuk menghasilkan program yang baik. Kemudian kita lanjut ke proses pemrograman, yang mana kita membuat program dengan efisien dengan cara membagi menjadi beberapa bagian kecil. Selain benar secara logika, sebuah program juga harus dibuat secara efisien dan struktur ya teman-teman. Dalam program C++, program yang baik tidak ditulis dalam satu bagian panjang tanpa pembagian yang jelas. Sebaliknya, program dibagi menjadi beberapa bagian kecil seperti fungsi ataupun modul. Bagian ini bertujuan agar kode lebih mudah dibaca, lebih mudah diperbaiki jika terjadi kesalahan, serta lebih mudah dikembangkan di masa depan. Nah, konsep ini sangat penting terutama dalam proyek berskala besar atau proyek yang dikerjakan secara tim. Kemudian ke next slide, yaitu konsep inti dari C++. Nah, bahasa pemrograman C++ memiliki beberapa konsep inti yang menjadi dasar utama dalam pemrograman. Konsep pertamanya adalah variabel dan tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai seperti bilangan bulat, desimal, karakter, maupun logika boolean. Tanpa variabel dan tipe data, program tidak dapat menyimpan atau memproses informasi. Selain itu, terdapat konsep input dan output yang memungkinkan program menerima data dari pengguna dan menampilkan hasilnya ke layar. C++ juga memiliki struktur kontrol seperti percabangan kondisi dan perulangan yang berfungsi untuk mengatur alur jalannya program. Konsep lainnya adalah fungsi, pointer, Object Oriented Programming atau OOP, serta Memory Management yang memberikan kontrol langsung terhadap penggunaan memori. Next slide, kita membahas clean code atau cara menulis kode yang rapi. Dalam pemrograman, kode yang benar saja tidak cukup ya teman-teman, tapi kode yang mudah dibaca itu juga penting dan mudah dipahami. Prinsip ini dikenal dengan istilah clean code. Penulisan kode yang rapi akan memudahkan programmer lain atau bahkan diri sendiri di masa depan dalam memahami program yang dibuat. Nah, beberapa prinsip clean code itu ada, yang pertama ada menggunakan nama variabel yang jelas, menjaga identasi tetap konsisten, serta menghindari kode yang berulang dengan menerapkan prinsip dry atau don't repeat yourself. Nah, kemudian kode itu sebaiknya dipisahkan dalam fungsi-fungsi kecil. Terus kita menggunakan komentar seperlunya serta memanfaatkan keyword cons untuk nilai tetap agar program lebih aman dan terstruktur. Di sini juga ada kita menggunakan struktur folder yang rapi. Nah, setelah memahami dasar-dasar C++, kita bisa lanjut ke materi lanjutan. Karena materi ini sangat penting ya teman-teman, dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi nyata dan sistem yang lebih kompleks. Pada tahap ini, programmer mulai menerapkan konsep yang lebih mendalam dan terstruktur. Materi lanjutan dalam C++ meliputi OOP yang tadi, Object Oriented Programming, Standard Template Library, template, serta penerapan C++ pada bidang IoT dan hardware. Konsep-konsep ini menjadikan C++ menjadi bahasa yang sangat kuat dan fleksibel. Yang pertama ada OOP atau Object Oriented Programming. Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman yang menyusun program ke dalam bentuk objek. Setiap objek memiliki data dan perilaku yang saling berkaitan. Pendekatan ini membuat program lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Nah,
konsep utama OOP ini meliputi encapsulation, inheritance, polymorphism, and abstraction. Nah, dengan menerapkan OOP, program menjadi lebih modular, mudah diperluas, dan lebih mendekati cara manusia memodelkan di dunia nyata. C++ mendukung OOP secara penuh sehingga sangat cocok untuk pengembangan perangkat lunak berskala besar. Kemudian ada STL atau Standard Template Library. Nah, STL ini adalah pustaka standar dalam C++ yang menyediakan berbagai struktur data dan algoritma yang siap dipakai. Contohnya adalah vektor untuk menyimpan data, map untuk pasangan key dan value, serta berbagai fungsi algoritma seperti sort dan search. Dengan adanya STL ini, programmer tidak perlu menulis ulang struktur data dari awal. Hal ini membuat proses pengembangan program menjadi lebih cepat, efisien, dan konsisten, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Kemudian ada template. Template dalam C++ memungkinkan penulisan kode generik yang dapat digunakan untuk berbagai tipe data tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Dengan template, satu fungsi atau kelas dapat bekerja untuk tipe data yang berbeda, seperti integer, float, maupun double. Penggunaan template membantu mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan fleksibilitas program. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa template ini bahwa STL sendiri dibangun menggunakan template, sehingga template menjadi salah satu fitur penting dalam C++. Kemudian ada IoT dan hardware. Dalam bidang IoT dan hardware, C++ sangat sering digunakan karena performanya yang tinggi dan kemampuannya berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Pada platform seperti Arduino dan ESP32, C++ digunakan untuk membaca sensor, mengontrol aktuator, serta mengatur komunikasi data. C++ juga mendukung berbagai protokol komunikasi seperti UART, I2C, Wi-Fi, dan MQTT. Kombinasi konsep OOP, STL, dan template membuat C++ sangat cocok untuk membangun sistem IoT yang efisien, modular, dan mudah dikembangkan. Sebagai kesimpulan, bahasa pemrograman C++ merupakan bahasa yang sangat kuat, fleksibel, dan banyak digunakan di berbagai bidang. Dengan memahami proses pemrograman, konsep inti, penulisan kode yang rapi, serta materi lanjutan, kita dapat membangun program yang lebih terstruktur dan profesional. Demikian penjelasan mengenai bahasa pemrograman C++ ya teman-teman. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman dalam memahami dasar hingga penerapan C++ di dunia nyata. Selanjutnya kita akan menginstal C++ di dalam VS Code ya teman-teman. Oke teman-teman, pada tahap selanjutnya kita akan mencoba install extension C atau C++ di VS Code. Tapi kalau kalian belum punya VS Code, kalian bisa download dulu di browser yang kalian punya. Video tutorial mendownload VS Code sudah ada di video sebelumnya yang setup Python. Nah, di sini langsung aja kita install extension C atau C++-nya. Yang pertama kita buka, tapi karena aku sudah download ya teman-teman, maka di sini akan tampilannya seperti ini. Kalau misalnya belum di-download itu tampilannya akan seperti ini, dan kalian langsung install aja di bagian yang C++ ini sendiri. Tapi sebelum di bagian recommended di sini kalian nggak ada, kalian bisa cari di bagian extension ini, search extension in marketplace, kalian cari aja C atau C++.
maka akan muncul. Nah, akan muncul ya teman-teman. Karena di sini aku udah download, maka jadi seperti ini. Nah, sampai di sini itu VS Code sudah bisa menulis C++, tapi belum bisa di-run ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita wajib download pakai MinGW. Terus caranya yang pertama kita buka browser, kita cari MinGW strip W64, langsung aja kita download versi x86_64 atau 64 bit. Kita dicari aja. Sebentar. Nah, setelahnya VS Code ini kan cuma text editor ya di sini tuh. Artinya dia tuh nggak bisa nge-compile kode C++ itu sendiri. Nah, kita makanya tuh butuh yang namanya compiler dan ini dari Windows-nya. Yang paling populer itu di MinGW. MinGW itu singkatan dari minimalis GNU for Windows, dan dia bakal bawa compiler G++ yang kita butuhin buat jalanin program C++. Nah, caranya kalian bisa buka browser kalian. Sorry, ini kepencet. Kalian bisa buka browser kalian dan kalian bisa search C++ in Visual Studio Code. Visual Studio Code, kemudian kalian buka dan kalian cari. Nah, ini kalian langsung klik aja. Nah, kita pastiin yang resmi ya teman-teman. Atau bisa via MSYS2 installer. Nah, setelah itu kita scroll aja, tapi di sini juga biasanya tuh ada tutorialnya gitu, tutorialnya buat nginstal C++ itu sendiri. Nah, nih VS Code kayak yang tadi caranya masih sama. Nah, ini kan kita disuruh pencet installnya, maka akan kalau misalnya udah keinstall tuh tampilannya kayak yang dari di VS Code ku itu. Kita cari di sini. Nah, di sini ini bisa lewat dari sini. Download using itu biar lebih cepat. Nah, kita tunggu aja untuk downloadnya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini udah mau keinstall. Nah, setelah itu bisa kita open file. Oh, banyak kan lagi. Nah, di sini kita next. Nah, ini di sini next aja. Ini di next aja. Install, kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini kalau semisal udah bisa udah selesai di downloadnya. Maaf ya tadi aku cut karena bakal terlalu lama. Kita bisa finish aja. Kita tunggu sebentar. Nah, udah di sini udah nih ya teman-teman. Udah
bisa. Terus di bagian browsernya tuh di sini kan kita ada apa namanya, ada panduannya. Kita bisa copy aja code-nya, kemudian kita paste. Sebentar. Berarti kita ketik aja kali ya. Udah nggak mau ya teman-teman. Oke, bisa. Di enter aja. Nah, di sini ada apa namanya, opsi teman-teman. Kita klik Y aja karena sebagai yes. Tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengecek apakah compilernya sudah siap. Nah, di sini kita bisa ketik G++ version. Maaf, typo version. Kemudian kita enter. Nah, maka setelah kita ketik Y terus kita enter, akan muncul seperti ini. Kita tunggu terlebih dahulu sampai semuanya 100%. Tapi di sini ada error. Jadi kita perbaikin dulu. Kita tunggu dulu aja deh.
Nah, sebelum masuk ke VS Code itu kita perlu masukin ini ya di path ya teman-teman. Jadi kita tinggal buka edit, kemudian kita buka bagian path, kemudian kita di sini bisa edit. Aduh, sebentar. Di bagian path ini, kemudian kita bisa klik edit, tapi karena aku sudah selesai semua tadi, lupa ke record, ternyata nggak ke record, jadi kalian tinggal buka path ini, kemudian kalian edit, kemudian kalian tinggal masukin folder yang sesuaiin sama nama yang kalian tadi masukin si MSCW nya itu. Jadi kan aku di bagian ini DC, kemudian aku di sini kan SYS maaf. Nah, di sini DC terus pakai yang slash gini. Nah, pokoknya disesuaikan aja. Maaf ya teman-teman karena kelewat. Pokoknya tinggal dibuka edit aja gitu. Nah, harusnya tuh di bagian sistem variablesnya, ini contoh aja nih. Nah, nanti di bagian sini tinggal new, kalian tinggal tambahin aja. Tapi harus pastiin di sistem variables karena kita mau nambahnya di yang sini. Tapi kalau di sini udah gak bisa diedit karena aku sudah masukkan. Gitu teman-teman. Lanjut kita masuk ke VS Code. Oke, tadi kan kita udah masukin ke bagian edit environment itu sudah kan. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah bisa, itu kalian bisa buka di terminalnya si VS Code, kalian bisa ketik G++ strip version. Nah, terus di sini aku udah masukin file baru, aku tulis main.cpp karena ini kan C++ ya, kalau Python kan PY. Nah, terus aku juga aku bisa hello C++ di VS Code. Nah, terus tapi ya teman-teman, jadi perbedaannya kalau misalnya C++ sama Python kan, kalau Python bisa langsung di run. Nah, kalau di C++ itu enggak. Jadi kalian kalau mau kayak ngerunning tuh di bagian terminalnya. Nah, tadi biar aku lebih mudah, aku download di extension Code Runner. Nah, ini aku tadi download ini biar lebih mudah. Jadi di sini kita bisa langsung bisa langsung running. Maka outputnya akan seperti ini begitu. Nah, di sini udah bisa ada sesuai teman-teman. Hello, C++ di VS Code. Jadi ini sudah berhasil tandanya. Jadi sudah bisa, kita sudah berhasil menginstal compiler, kita sudah berhasil menginstal semuanya. Jadi aku ada beberapa yang error, terus aku sudah perbaikin gitu. Oke, sekian video tutorial dari aku. Aku minta maaf kalau misalnya masih banyak kesalahan karena aku juga masih belajar ya di sini. Apalagi juga C++ ini kan bahasa baru yang dimana C++ ini kayaknya lebih kompleks daripada bahasa Python itu sendiri. Nah, sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.